di bagian bawah. Artinya dari garis yang atas ini ke atas semua, ini semua kena setting. Saya turunkan. Oke. Ini batunya kena ya. Oke. Nggak laku nih filter nih, Om John nih. Kenapa? Filter jadi nggak laku nih. Enggak juga. Kan ada orang yang fanatik banget dengan kualitas, terus menikmati proses pemotretan, itu nggak bisa pindah. Mereka tetap dengan filter. Ya. Sepakat. Kalau untuk komersil lebih asik pakai digital. Oke, kita lihat sekarang bagian atas ini kena filter. Kita lihat ya. Ini kan kena kan? Nah, kalau kita gunakan filter fisik, maka hasilnya akan kira-kira seperti ini. Ya batunya kena juga, belang jadinya. Nah, di sini ada fasilitas color, luminosity mask. Kita pilih color, terus kemudian saya tentukan warna langit ini yang akan kena filter, yang tidak saya jaring, ini tidak dikenakan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, cukup jelas nggak? Wush, keren. Ini RAW berapa sih, Om John? Lakukan dengan filter fisik. Apalagi kalau teknologi kamera itu sudah mengakomodir teknologi yang seperti di iPhone, kita bisa mengadjust batu ini tanpa mengenai langit. Itu benar-benar bisa kita setting lebih sempurna daripada yang hari ini. Jadi teknologi ini makin hari ya makin dahsyat gitu. Cuma sebagai pengguna, saya harapkan semua dari kita ini menggunakan teknologi ini secara baik, ambil manfaatnya. Kita tidak pakai untuk hal-hal yang mudarat. Itu pesan moral dari saya tentang digital ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada nih Om, bentar. Baca ini ya. Itu apa namanya, format RAW bawaan kamera dengan yang sudah di-convert ke DNG, ada perbedaan dalam hasil proses post-pro nggak di LR, Lightroom? Oke. Tergantung sumber convertnya. Kalau misalkan RAW asli, terus kita convert jadi DNG, itu hasilnya saya katakan 99,9% sama. Hanya 0,1% yang berbeda, dan itu pun tidak akan terlihat oleh mata kita. Jadi kita boleh katakan bahwa itu adalah sama. Terus kalau ditanya mana yang lebih baik, sebenarnya itu pro kontra sekali. Ada yang mengatakan lebih bagus dengan DNG, tapi ada juga yang lebih suka dengan RAW. Kalau saya pribadi, mungkin saya katakan gini, kalau kita kerja di kamera RAW, saya lebih nyaman dengan RAW asli. Tapi kalau dengan Lightroom, rasanya lebih enak kita dengan DNG. Itu perbedaannya. Karena kalau di RAW, kita bisa mengcopy file XMP-nya. Jadi RAW ini ketika kita proses, settingan kita disimpan dalam sebuah file yang namanya XMP. Jadi XMP itu bisa kita copy berikut file RAW-nya untuk kita pindahkan ke tempat lain, dan ketika kita buka, kondisinya adalah setelah tersetting. Kalau di Lightroom itu kan ketika kita copy file, itu settingan itu nggak ikut, nggak bisa kita ambil, karena itu disimpan di dalam database. Nah, jadi dengan DNG, dia menyimpan dalam DNG, dan itu bisa kita bawa keluar. Itu perbedaannya. Tapi secara umum untuk kualitas, saya boleh katakan itu tidak ada perbedaan sama sekali. Karena hanya sedikit yang mata kita nggak bisa lihat perbedaan itu.
Jadi kayak semacam data image